Bapak Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah, jauh lebih baik. Masya Allah ya, luar biasa tadi telah kita saksikan kisah sukses ya dari Bapak Surapu Prawira Muda. Alhamdulillah, tadi beliau sharing kepada kita, di antara kuncinya adalah dengan ikro, dan banyak belajar, kemudian mengaplikasikan setiap ilmu yang kita dapatkan, serta konsultasi pada mitra utama. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan berlanjut untuk mengikuti satu sesi yang luar biasa. Pada sesi berikut ini, kita akan belajar banyak dari tokoh nasional. Beliau beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pertama Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Beliau juga adalah Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam 2 periode berturut-turut, dan beliau juga adalah pernah Wakil Sekjen di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, selama 2 periode. Dan hari ini juga beliau menyelenggarakan berbagai pelatihan sertifikasi untuk para pegiat dan pelaku ekonomi syariah di tanah air. Alhamdulillah, beliau saat ini senantiasa bersama kita karena beliau adalah Dewan Pengawas Syariah SNW. Hadirin sekalian, tentu kita ingin tahu bagaimana Islam memandang bisnis MLM. Mari kita semua simak dengan semangat dan takbir yang membahana. Dewan Pengawas Syariah Nasional SNW, Bapak Asosiat Profesor Agustin Tomingka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa ala al-anbiya'i alaihimus salatu wassalam alladhina yatamassakuna bil jihad wa yubarrighuna ar-risalata al-i'tiqad wal iqtisad kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu baginya. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama para sahabatnya, umatnya, dan tidak melupakan nabi-nabi yang sebelumnya yang mereka telah berpegang teguh dan melaksanakan praktek dakwah dan jihad di dalam bidang i'tiqad, yaitu akidah. Kemudian yang kedua adalah iqtisad, yaitu dakwah di bidang ekonomi. Sebagaimana yang difirmankan Allah mulai dari ayat 84 sampai 87 surah Hud. Sebagaimana yang saya bacakan tadi. Itu intinya adalah bahwa materi dakwah para nabi difokuskan kepada 2 hal. Yang pertama adalah akidah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu adalah seruan untuk menuhankan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ajaran-ajaran para nabi sepanjang sejarah tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Tidak boleh melakukan riba, maisir, gharar, melakukan kecurangan-kecurangan, kezaliman, dan penipuan-penipuan.
Nah, atas ayat itu seorang ulama besar Az-Za'atari mengatakan dalam bukunya Fikih Muamalah Maliyah fil Islam, ya, Dr. Abdul Sattar mengatakan wa hadhihi sunnatun muttaridatun 'alal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Artinya dakwah di bidang ekonomi ini, di bidang muamalah ini seperti yang kita laksanakan pada hari ini adalah dakwah yang terus-menerus yang disampaikan oleh para nabi sepanjang sejarah dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian, apabila ada masjid atau pesantren, madrasah yang mengabaikan ataupun meninggalkan dakwah di bidang ekonomi, maka mereka sesungguhnya sudah memutuskan sunnah para nabi. Karena ajaran Islam ini tidak hanya fokus di bidang ibadah atau di bidang munakahat atau di bidang-bidang yang lainnya yang bernuansa keakhiratan, tetapi adalah ajaran yang komprehensif yang mengatur tentang akidah, ibadah, dan masalah muamalah atau perekonomian. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari manajemen SNW, baik Pak Aten Kusnadi, Pak Budi, dan para pejuang-pejuang iqtisad, ya, mitra-mitra yang sudah sukses, para direksi dan para mitra sekalian ataupun yang belum menjadi mitra SNW yang hadir pada forum yang sangat mulia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat terkesima dengan judul yang kita ambil ya pada kesempatan ini, yaitu tentang peluang bisnis keluarga muslim. Nah, peluang bisnis keluarga muslim ini adalah topik yang boleh dikatakan langka kita angkat ya, baik di sebelum COVID ataupun setelah kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, ini saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika kita ingin memerankan keluarga. Karena keluarga yang kuat, keluarga yang sejahtera ini akan berimplikasi kepada negara yang kuat, bangsa yang kuat, atau umat Islam yang kuat yang didambakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam hadis Nabi Muhammad, di antaranya adalah mangkadda ala ayalihi kanal mujahid fi sabilillah. Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, nanti salah satu solusi yang kita lakukan adalah melaksanakan bisnis seperti yang ditawarkan oleh SNW yang memiliki visi dan misi yang sangat mulia. Nah, kembali kepada hadis tadi, siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya, ayal kanal mujahid fisabilillah, maka dia sudah termasuk kepada mujahid fisabilillah. Dia sudah melaksanakan jihad fisabilillah. Dan ini sangat relevan dengan hadis-hadis lainnya yang sering juga kita dengar, di antaranya tolabul halal jihadun. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Nah, sementara SNW menawarkan produk-produk yang halal, bahkan tidak saja halal tetapi juga adalah thayyib. Dan ini tentu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap keluarga muslim, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, talabu kasbil halal fardhah. Artinya mencari rezeki yang halal itu adalah menjadi kewajiban. Nah, tujuan daripada kita untuk memberdayakan keluarga dengan berbagai bisnis supaya kita memiliki pilar yang sangat kuat ya di dalam menjalankan peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, yaitu salah satu pilarnya adalah al-mal, yaitu memiliki sumber daya ekonomi atau memiliki mal, amwal, harta untuk menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, ini sejalan dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah mereka merasa cemas, merasa khawatir atau takut seandainya mereka nanti meninggalkan keluarga-keluarga yang lemah, dzurriyyatan dhi'afa. Jadi Allah tidak menginginkan adanya keluarga-keluarga muslim nanti yang meninggalkan keluarga-keluarga yang lemah.
Apa saja lemah, kelemahan-kelemahannya, bisa lemah ilmunya, lemah iman dan akidahnya, lemah ekonominya, lemah kekuasaan politiknya, termasuk juga lemah semangat jihadnya. Ini sangat dicemaskan. Berarti ini seharusnya kita hindarkan supaya kita memiliki sebuah keluarga yang sangat kuat. Bukankah kita sering juga mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innaka antadhara warasatakal aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna annas. Artinya adalah sesungguhnya engkau antadhara warasatakal aghniya, bahwa engkau tinggalkan ahli warismu, ya, keluargamu dalam keadaan kaya yang berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kekurangan, yang mereka yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta kepada manusia, bahkan kadang-kadang bisa menjadi beban bagi manusia yang lain. Nah, karena itulah makanya kita ingin membaikkan kehidupan kita, dan Rasul juga selalu mengajarkan doa kepada kita supaya kita bisa bahagia dan membaikkan kondisi keluarga kita. Min fiqhir rajul ayyusliha ma'isyatahu. Di antara tanda-tanda seseorang itu memahami agama Islam, bahwa dia pasti selalu meningkatkan kehidupan, kualitas kehidupan keluarganya dalam segala bidang. Dalam konteks ini tentunya adalah dalam konteks ekonomi. Dan tak terhitung banyaknya di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, sebuah ajaran, banyak ajaran yang mengajarkan kepada kita supaya kita ini sukses dunia dan akhirat, ya, sebagaimana juga yang sering dalam doa-doa kita bacakan, ya Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, baikkanlah dunia kami yang di dalam dunia itu adalah merupakan tempat penghidupan kami. Nah, dalam ayat Al-Quran juga, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ayat ini begitu tegas sekali memerintahkan kepada kita supaya kita tidak melupakan dunia dan tidak fokus kepada akhirat saja, melainkan ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi lagi juga sering kita dengar, ya, di antaranya adalah doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungilah aku dari kekafiran dan kefakiran, ya, atau kemiskinan. Jadi hadis kadal faqru ayyakuna kufran itu walaupun sanadnya adalah dhaif, tetapi maknanya itu adalah sahih dan banyak relevansinya dengan hadis-hadis yang lain. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan hadis Nabi ini adalah idza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi rizqi. Nah, ini adalah etos bagi seorang keluarga, ya, seorang muslim untuk membangunkan keluarganya dalam kegiatan ekonomi. Arti hadis itu adalah apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat subuh, maka fala tanamu, jangan kamu tidur, antala berizki, meninggalkan rezeki, mencari rezeki, tetapi bertebaranlah kamu di muka bumi. Maka cukup indah tadi ayat yang dibacakan di awal acara ini. Ada yang saya garis bawahi di situ, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Nah, inilah motivasi yang sangat dalam, yang sangat tinggi kepada kita yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita untuk memainkan peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam rangka mewujudkan visi dan misi SNW yang begitu mulia sekali, sehingga Bapak seperti seorang Bapak Sugianto Pangat sangat merasa dapat petunjuk, ya, untuk masuk ke jalan syariah melalui bahtera atau melalui institusi SNW yang dijalankan sesuai dengan syariah. Nah, sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa SNW ini dijalankan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu tentang at-tashwiq asy-syabaki. Jadi penerapan konsep at-tashwiq asy-syabaki yaitu penjualan langsung berjenjang itu telah diterapkan secara baik, secara sempurna oleh manajemen SNW, ya, di dalam prakteknya. Nah, di dalam fatwa Majelis Ulama itu setidaknya terdapat 12 syarat yang harus dipenuhi, ya, oleh setiap lembaga usaha yang yang menerapkan sistem at-tashwiq asy-syabaki, ya, di dalam praktek bisnisnya.
dan alhamdulillah SNW itu sudah menerapkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di sini memang sengaja tidak menyiapkan materi, tetapi ada semacam materi-materi lama yang belum saya edit ya dan belum saya kembangkan, tetapi ini sangat berguna ya bagi para ulama, bagi para ustadz, bagi para akademisi, dosen, dan siapa saja yang ingin mendalami hukum at-tasfiq asy-syabaki ini ya sesuai dengan syariah. Nah, misalnya saya sebutkan saja di sini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 75 tahun 2009 bahwa objek transaksi real yang diperbolehkan adalah berupa barang atau jasa yang halal. Ya, nah kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur horor maisir, ya, dan riba. Jadi tidak ada riba di dalam praktek SNW yang kita terapkan pada saat ini. Riba itu adalah aziyadah lam yuqabil iwad, yaitu adanya tambahan tanpa didasari oleh transaksi real. Semua yang ada di praktek SNW ini adalah transaksi real, dan mitra-mitra itu mendapatkan bonus apabila terjadi penjualan. Kalau tidak ada terjadi penjualan, nah maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Nah, kemudian tidak ada harga yang berlebihan ya, excessive markup yang disebut dengan ghaban ya, ghaban fahish. Nah, ghaban fahish atau ghaban mutawassit saja tidak ada di produk-produk SNW. Nah, karena itu ini dikenal sebagai sebuah perusahaan yang murah dan terjangkau. Nah, ini masih banyak lagi di dalam catatan saya, ada 14 syarat sebuah perusahaan multi level itu baru bisa dijalankan, baru bisa dikategorikan sebagai syariah. Nah, nomor 5, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan. Nah, jadi harus betul-betul real ya dari hasil penjualan. Kemudian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha harus jelas jumlahnya ya ketika dilakukan transaksi, dan ini sudah jelas angka-angkanya. Kemudian tidak boleh ada komisi atau bonus secara passive income. Nah, passive income ini tidak akan ada di praktek ini karena semua bonus-bonus itu didasarkan kepada hasil penjualan. Nah, kemudian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota mitra harus kemudian tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Ini tidak saya share it ya Bapak Ibu sekalian, belum sempat. Kemudian sistem perekrutan anggota, bentuk penghargaan dan acara seremonial harus sesuai dengan syariah. Tidak boleh yang bertentangan dengan moral ataupun akhlakul karimah. Nah, kemudian uang pendaftaran anggota itu, ini saya tambahkan, ya seimbang antara jumlah uang yang dibayarkan dengan sertifikat yang kita terima. Jadi tidak ada kelebihan yang melampaui batas. Nah, misalnya masuk anggotanya biayanya 200.000, 500.000, 700.000. Sementara yang diberikan itu hanya video-video ataupun buku, produk ataupun CD. Nah, jadi ini dalam rangka ya secara syar'i usul fikih dalam rangka untuk mencegah terjadinya money game ya, walaupun bisa diatasnamakan ujroh, tapi kalau ujrohnya itu berlebihan maka ini akan mendorong terjadinya praktek money game ataupun skema Ponzi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang terlarang di dalam praktek-praktek multi level atau tasfiq asy-syabaki itu tidak terdapat di dalam praktek SNW. Nah, di sini saya catatkan, ya ini saya tidak enak juga ya, saya akan share it juga, mudah-mudahan nanti, apakah sudah muncul ya share it-nya? Sudah ya, nah saya anggap sudah muncul. Sorry. Nah, itu bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan dalam 7 menit ke depan atau 6 menit ke depan, karena Pak ini tim panitia sudah mengingatkan. Yang berikutnya adalah tentang yang paling sering saya sampaikan, mungkin sudah ratusan kali saya sampaikan kepada para ahli, kepada ulama, pada guru besar, kepada semua pakar-pakar
ya seperti yang terlihat ini tentang 2 akad dalam 1 transaksi. Ini memang panjang kajiannya, biasanya trainingnya ini sampai memakan waktu 5 hari karena bukunya cukup banyak. Nah ini diantaranya, nah ini tadi makanya saya tidak mau share karena saya ingin menunjukkan bukunya ada di tangan saya cukup banyak ya, buku-buku teks bahasa Arab, tidak ada satupun yang berbahasa Indonesia. Nah jadi hybrid kontrak yang dilarang itu adalah hybrid kontrak yang mengandung riba dan mengandung horor yang sangat besar, atau juga yang mengandung yang bertentangan dengan nas. Nah, bertentangan dengan nas syariah seperti hadis Nabi itu juga karena dia mengandung riba. Nah, 5 menit lagi ya. Ijtima'ul uqud ini artinya adalah hybrid kontrak, 2 akad dalam 1 transaksi. Memang ada 4 hadisnya nanti, tapi itu akan kita bedah dalam waktu yang panjang. Saya sediakan slide-nya sudah, karena ini memang sudah slide yang sangat lama sekali, yang terus-menerus tetap kami ajarkan kepada para ulama-ulama besar, para profesor-profesor. Alhamdulillah, di antara belasan ribu para dosen, guru besar, ahli syariah dan bakoda syariah, terutama dari luar negeri, ini tidak satupun ada yang bisa membantahnya karena ini adalah pendekatannya ilmiah berdasarkan dalil-dalil ilmiah yang dikemukakan oleh para ulama sepanjang sejarah. Nah, saya sangat hafal sekali karena ini adalah memang salah satu bidang yang saya ajarkan yang paling banyak dalam 10 tahun terakhir ya, atau 15 tahun terakhir. La mani'a syar'an min al-jam'i baina aqdaini fi safqatin wahidah sawa'un akana min uqudil mu'awadat am min uqudil tabarru'at. Ya li umumil adillah dalla 'ala al-amri bil wafa' bi syurut wal uqud. Nah, tidak ada larangan dalam syariah sedikit pun menghimpunkan 2 akad dalam 1 transaksi. Ya, jadi dianggapnya ada pembayaran dalam bentuk starter kit, kemudian juga ada upah. Jadi ini bukan bagian daripada yang diharamkan. Itu sama saja kalau kita misalnya kita membayar uang sekolah di pesantren. Nah, di situ bercampur dan bergabung antara uang sekolah, uang pembangunan, uang ujroh, uang jaket, uang pakaian seragam, ya. Nah, dan ini Nah, Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak termasuk kepada hybrid kontrak yang dilarang di dalam syariah. Jadi hybrid kontrak yang dilarang itu adalah hybrid kontrak yang mengandung riba, sebagaimana yang banyak sudah dibahas oleh para ulama. Di sini saya definisikan semua definisi 2 akad dalam 1 transaksi ya, atau hybrid kontrak yang dirumuskan oleh para ulama. Nah, jadi intinya semua 2 akad dalam 1 transaksi ataupun hybrid kontrak atau multi akad itu dibolehkan, tetapi hanya 2 yang dilarang. Wa yustasna min dzalika ma ya'ti, dikecualikan dari ketentuan umum tadi, kaidah tadi 2 macam, yaitu menggabungkan ini agak terlindung sedikit. Ijtima'u aqdaini ala nahwi yuaddi ila riba atau shibhatihi ya. Mislu istima'u aqdul qarad ma'i aqdin akhar. Nah, jadi ini yang dilarang, yaitu menggabungkan akad qad dengan akad bai', karena kalau qad itu dia minjam tak boleh digantung-gantungkan dengan akad-akad yang lain. Nah, saya pinjamkan kepada Anda 10 juta, tapi belilah barang saya, atau sewalah rumah saya, atau ketikkan makalah saya. Nah, itu dilarang oleh Nabi Muhammad karena berpotensi menimbulkan riba atas praktek qad. Nah, kemudian yang kedua adalah bai'ul inah. Nah, jadi maksud hadis Nabi yang melarang 2 akad dalam 1 transaksi itu bukan semua akad. Maksudnya itu adalah bai'ul inah. Jadi ada 4 hadis. Pertama, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasul melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Dalam hadis yang kedua adalah naha Rasulullah SAW an safqataini safqatin. Rasul melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. Nah, ini yang maksudnya ini adalah bai'ul inah. Nah, kalau saya jelaskan bai'ul inah, ini memang ruang waktu kita sangat terbatas. Ya, nah kemudian man ba'a bi'ataini fi bai'atin falahu al-qasmu awir riba. Itu juga larangan 2 akad dalam 1 transaksi, tapi yang dimaksudkan juga itu adalah bai'ul inah. Dan yang ketiga ini
dalil ketiga ini contohnya jika saya jual barang itu dengan cash misalnya 1.000, kalau cicilan 1.200. Nah, ini akan mencegah terjadinya jual beli secara cicilan yang lebih mahal. Nah, makanya hadis ini kalau kita lihat tidak pernah ada di zaman sahabat, di zaman apalagi di zaman Nabi. Di zaman sahabat tidak pernah ada redaksi yang seperti ini. Ini dipandang sebagai tafsiran di abad-abad berikutnya, dan ini siapapun penulis kitab hadisnya pasti menyebut ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, untuk menafsirkan hadis-hadis yang begitu banyak tadi, itu tidak bisa kita loncat pada hari ini seorang ustadz langsung menerjemahkannya secara dangkal. Ya, nah ini yang berbahaya. Untuk menafsirkan hadis itu maka kita harus meneliti, meriset semua ulama-ulama sepanjang sejarah, bagaimana pandangan mereka tentang syarah hadis itu. Nah, itulah yang kita temukan itu. Nah, kita temukan bahwa yang dimaksud itu adalah bai'ul inah. Nah, bai'ul inah itu adalah penggabungan antara jual beli secara cicilan digabung dengan jual beli secara cash. Nah, misalnya bank menjual sebuah barang secara cicilan 11 juta kepada nasabah, kemudian nasabah tidak butuh barang, dia butuh uang, dijual lagi ke bank dengan harga 10, sehingga nasabah dapat uang 10 tapi memiliki hutang 11. Nah, inilah yang diramalkan Nabi. Ini bisa saja terjadi di masa depan, di mana mereka melakukan riba dengan cara jual beli ganda yang bergantung, yang disebut dengan bai'ul inah. Nah, karena itulah para ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan setelah abad pertengahan itu semua ulama menyatakan bahwa dua akad dalam satu transaksi yang dilarang itu adalah yang mengandung riba. Sementara di SNW ini jauh sekali dari praktek-praktek itu, bahkan sangat tidak relevan sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini masih panjang sebenarnya ya kajian-kajian kita tentang hybrid kontrak ataupun multi akad ini. Nah, di tangan saya sekarang ini saya pegang ini, apakah bisa terlihat, kecuali misalnya saya ini keluar dari syar'id ya. Nah, saya keluar syar'id. Nah, ini bukunya Al-Uqud Al-Muraqabah Al-Maliyah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena ini direkam oleh YouTube, nah sehingga nanti bisa disebarkan ke seluruh masyarakat yang menilai multi-level SNW ini misalnya mengandung dua akad dalam satu transaksi. Nah, dua akad dalam satu transaksi, ya dalam syariah disebut apa tadi, Al-Uqud Al-Muraqabah. Yang kita praktekkan ini tidak mengandung riba, maka ini jelas halalan dan thayyiban. Nah, apalagi di buku-buku yang lain seperti ini. Nah, Fiqhul Muamalah Al-Maliyah Al-Muqaran, Fiqhul Muamalah Maliyah perbandingan kontemporer, yang membahas juga hal-hal yang seperti itu, dan masih banyak lagi buku yang ditulis oleh Profesor Nazih Ahmad tentang dua akad dalam satu transaksi, yang intinya membolehkan, semua ulama membolehkan dua akad dalam satu transaksi kecuali mengandung riba. Nah, seperti bai'ul inah. Nah, itulah yang dilarang di dalam syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir satu lagi yang selalu dibahas dan disoroti adalah tentang samsara. Samsara ini artinya dasarnya sebenarnya adalah sebagai calo. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi ada makna positifnya juga, dia adalah sebagai maklar ya. Kalau dia semua ulama juga jumhur ini membolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Nah, kalaupun ada maklar yang murakkabah, sebenarnya juga tidak ada larangan dalam syariah. Tetapi peran mitra niaga SNW di sini, ini menurut saya ini bukan maklar sebenarnya, bukan samsarah dalam makna kamus-kamus dan praktek-praktek di masa Nabi. Kalau di masa Nabi disebut ini ad-dalal, yaitu orang yang menunjukkan, ini pedagang ini pedagang itu, atau al-munadin disebut, dia penyuruh. Nah, ini sekian sekilo, 2 kilo, ini pokoknya dia berteriak-teriak, as-saqah namanya, atau at-tawafin berkeliling. Nah, itulah samsarah yang sejati. Kemudian simsar ini, ya ini sebenarnya bahasa Parsi ya, bukan bahasa Arab, dia bahasa Ajam. Nah, jadi walaupun ada samsarah yang kita terapkan dan sebagaimana yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama, nah kita ini secara pasti sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang difatwakan oleh Majelis Ulama. Tidak ada samsarah dan maklar yang haram yang kita praktekkan di SNW. Nah, alhasil bahwa SNW ini adalah sudah sesuai dengan maqasidus syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga
ulama dunia ya, AOIV. Kalaupun ada Arab Saudi yang melarang multi level, tetapi itu bukan multi level seperti kita ini, itu adalah yang money game, dan itu sebenarnya tidak termasuk kepada bagian daripada multi level, sehingga kalau di Indonesia juga tidak mungkin masuk kepada asosiasi penjualan langsung, itu tidak akan masuk. Kenapa? Karena dia sebenarnya money game yang memerankan diri sebagai skema Ponzi atau binari ya, sebagaimana yang kita lihat juga pada beberapa waktu yang lalu ya, produknya adalah haji misalnya. Nah, seperti Fast Travel, Golden Traders, dan masih banyak saudara-saudaranya lagi, itu menerapkan sistem piramida ataupun menerapkan sistem skema Ponzi, dan itu jelas terlarang di dalam syariah Islam. Nah, saya kira demikian sudah jelas hukumnya Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Syukran jazakumullah pada Bapak Asosiat Profesor Agustianto Bingka, Dewan Pengawas kita yang sudah mengupas tuntas ya bagaimana Islam memandang bisnis MLM, SME yang kita jalankan saat ini. Dan alhamdulillah semuanya udah, kesimpulannya adalah semuanya udah sesuai dengan maqasid syariah. Alhamdulillah.